Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Salihuddin, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, program studi Pendidikan Tata Boga. Kali ini saya akan membahas tentang restoran dan catering mengenai menu. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas, yang pertama, apa pengertian dari menu? Yang kedua, apa saja fungsi dari menu? Yang ketiga, apa saja klasifikasi menu? Yang keempat, apa saja sifat-sifat dari menu? Yang kelima, apa saja menu sesuai waktu penyajiannya? Yang keenam, apa saja jenis-jenis menu? Yang ketujuh, apa saja faktor yang mempengaruhi perencanaan menu? Dan yang kedelapan adalah apa tujuan dari perencanaan menu. Nah, yang pertama, pengertian dari menu. Menu berasal dari bahasa Prancis yaitu le menu, yang berarti daftar makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan. Nah, menu juga disebut sebagai pedoman bagi yang menyiapkan makanan atau hidangan. Kemudian, yang kedua adalah apa fungsi dari menu. Nah, fungsi menu adalah untuk menentukan anggaran belanja. Yang kedua, untuk menentukan peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk menentukan waktu untuk pengolahan. Yang keempat, untuk menentukan tenaga yang dibutuhkan. Yang kelima, untuk menentukan keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang keenam adalah untuk menentukan teknik pengolahan makanan. Selanjutnya yaitu klasifikasi menu. Nah, klasifikasi menu terbagi menjadi dua, yaitu menu klasik yang dimana susunan menu yang pertama kali dikenalkan dengan 13 macam giliran hidangan. Adapun menu klasik yang pertama cold appetizer, yang kedua soup, yang ketiga warm appetizer, keempat fish, kelima main course, keenam side dish cold, ketujuh side dish warm, kedelapan sherbet, yang 9 roast, 10 vegetable, 11 sweet dish, 12 savory, dan ke-13 adalah dessert. Nah, yang kedua adalah klasifikasi menu modern. Nah, di mana pada prinsipnya kerangka menu modern menyesuaikan dengan perubahan pada menu klasik dengan 11 giliran hidangan. Nah, adapun susunan menunya, yang pertama cold appetizer, yang kedua soup, yang ketiga warm appetizer, keempat fish, kelima main course, keenam warm or cold side dish, ketujuh roast, 8 salad, 9 vegetables, 10 sweet dish, dan 11 adalah dessert. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari menu. Yang pertama adalah static menu. Nah, di mana penggantian menu yang dilakukan setiap 6 bulan, bahkan lebih, dan biasanya menu sudah disusun dengan berbagai pilihan sehingga tidak diganti setiap saat. Dan sifat yang kedua adalah cycle menu, yaitu perubahan menu yang dilakukan setiap 1 minggu sekali, bahkan setiap hari diganti. Selanjutnya yaitu menu sesuai waktu penyajian. Nah, yang pertama adalah breakfast menu yang dilakukan pada jam 5.00 sampai jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Nah, adapun menu yang disediakan pada breakfast menu yaitu ada buah, jus, telur, sereal, pancake, dan roti. Yang kedua adalah brunch menu, yaitu jam 9.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat, yang berasal dari istilah breakfast and lunch, yang merupakan kombinasi kedua tipe menu tersebut. Yang ketiga adalah lunch menu, yaitu jam 12.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Yang keempat adalah dinner menu yang dilakukan pada jam 19.00 sampai 21.00 waktu
Indonesia Barat. Selanjutnya adalah jenis-jenis menu. Yang pertama, menu à la carte, yaitu suatu susunan menu di mana setiap makanan yang dicantumkan pada daftar makanan tersebut disertai dengan harga tersendiri. À la carte, menu mempunyai karakter atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, à la carte, menu mencantumkan daftar makanan selengkapnya yang dapat disediakan oleh restoran tersebut. Yang kedua, à la carte menu memberi peluang yang cukup luas pada pelanggan untuk memilih makanan yang sesuai dengan selera mereka. Yang ketiga, masing-masing makanan diberikan harga secara terpisah dan tersendiri. Dan yang keempat adalah makanan akan dimasak bila dipesan, sehingga setiap pesanan memerlukan jangka waktu tertentu untuk menunggu waktu tersebut makanan dapat dihidangkan. Jenis-jenis menu yang kedua yaitu table d'hôte menu, yaitu daftar hidangan yang terdiri dari satu paket makanan dengan harga secara keseluruhan. Yang ketiga, buffet menu, yaitu daftar makanan yang disajikan dapat dipilih sesuai dengan selera dari masing-masing tamu. Dan yang keempat adalah blue plate menu, yaitu daftar hidangan terdiri dari satu paket makanan ditambah dengan satu pilihan soft drink dengan harga secara keseluruhan dan semuanya disajikan di meja tamu. Selanjutnya yaitu hal-hal yang mendasari dalam penyusunan menu. Yang pertama adalah nilai gizi, yang kedua kebiasaan makanan, yang ketiga keuangan, keempat tujuan, kelima variasi dan keseimbangan, dan yang keenam adalah penyesuaian dengan iklim atau cuaca. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan menu. Yang pertama, perlunya menu, yang kedua biaya, yang ketiga gizi, keempat waktu penyajian, kelima jumlah orang yang makan, keenam pemakaian bahan, ketujuh kombinasi makanan. Dan yang terakhir adalah tujuan dari perencanaan menu. Tujuan perencanaan menu agar tersedianya siklus menu dan pedoman menu untuk klien. Sebelum proses penyelenggaraan makanan banyak dilakukan, tentunya perlu perencanaan dan persiapan yang matang sehingga proses penyelenggaraan makanan banyak dapat berjalan dengan baik. Nah, adapun perencanaan menu yang baik, menu mempunyai tujuan, yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan pengolahan sehari-hari. Yang kedua, mengatur variasi dan kombinasi hidangan untuk menghindari kebosanan yang disebabkan pemakaian jenis bahan makanan atau hidangan yang diulang-ulang. Yang ketiga, menyusun menu sesuai biaya yang tersedia sehingga kekurangan anggaran dapat dihindari atau harga makanan per unit dapat dikendalikan. Yang keempat adalah waktu dan tenaga yang tersedia dapat digunakan sehemat mungkin. Dan yang kelima adalah menu yang terencana baik dapat menjadi suatu alat penyuluhan gizi yang baik. Sebagai kesimpulannya, menu adalah pedoman bagi yang menyiapkan makanan atau hidangan, bahkan merupakan penuntun bagi mereka yang menikmati hidangan tersebut dibuat. Nah, perencanaan menu adalah serangkaian kegiatan menyusun hidangan dalam variasi yang serasi untuk manajemen penyelenggaraan makanan di institusi. Nah, fungsi menu bagi perusahaan, pedoman kerja dan konsumen. Nah, klasifikasi menu terdapat menu hidangan makan pagi atau breakfast, hidangan makan siang atau lunch, hidangan makan malam atau dinner, dan hidangan makan tengah malam atau supper. Nah, jenis-jenis menu terdapat terdapat menu à la carte, table d'hôte, dan special party. Nah, tiap negara memiliki cara-cara tersendiri dalam menyusun menu, tetapi pada dasarnya adalah sama. Nah, mereka mengenal makanan ringan yang dinikmati sebagai hidangan pembuka atau penarik selera, dan juga terdapat makanan yang digolongkan ke dalam sup,
makanan pokok, manisan yang digolongkan sebagai makanan penutup atau dessert. Nah, cukup dari saya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata dari saya, jika ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.